Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih dimudahkan langkah kita menuju masjid ini untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa di hari Sabtu pekan keempat kita akan sama-sama mengikuti kajian dengan tema fikih ibadah bersama dengan Ustadz Ari Budi, dan sebelum kita awali mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan untuk pemaparan selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Siti Halimah yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat begitu besar sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salat subuh berjamaah. Semoga ini menjadi satu amal soleh kita dan menjadi pemberat timbangan kita, di mana langkah-langkah kaki kita ke tempat ini dinilai sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku pengikutnya yang terus berusaha untuk berkomitmen mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga nantinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Ya. Walaupun tadi agak sedikit ya sepi gitu kan, nyari kunci, tapi alhamdulillah bisa masuk juga tempat ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Jalan salat subuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas masih kitab Thaharah, pembahasan mengenai bersuci ya, masih tentang najis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana najis-najis yang keluar dari tubuh manusia ya, seperti air seni ya,
kemudian darah, ya, kotoran dari hasil buang air besar, ya, muntah, kemudian nanah, mazi ataupun wazi. Ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas najis-najis yang terdapat dalam hewan seperti babi, ya, anjing, ya, kemudian hewan-hewan buas dan juga hewan-hewan bangkai. Nah, kenapa ini termasuk dalam pembahasan Kitabut Taharah, pembahasan mengenai bersuci? Karena memang ada sebagian hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, itu mengandung kotoran dan najis. Nah, oleh karenanya ketika manusia menyentuh daripada hewan itu, maka perlu bersuci. Kenapa perlu bersuci? Untuk dia bisa dapat beribadah kepada Allah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah hewan babi atau al-khinzir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-An'am ayat 145. Ketika ayat ini diawali dengan kata qul, ya Bapak Ibu sekalian, ya, ini salah satu maknanya adalah yadullu ala syai'in azim. Ini menandakan sesuatu yang agung, gitu. Artinya apa? Allah menyeru kepada siapa? Qul Rasulullah, katakan kepada umatnya, gitu, ya. Seperti misalkan kita baca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi ini menunjukkan sesuatu yang agung, gitu. Jadi permasalahan halal dan haram ini patut menjadi perhatian kita, Bapak Ibu sekalian, gitu, ya. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halalan bayyinun wa innal haraman bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, kata Rasulullah. Wa bainahuma umur mushtabihatun. Dan di antara yang halal dan haram itu ada yang syubhat. Nah, ini. Namun kebanyakan dari kita itu kan enggak tahu, ya. Yang syubhat itu yang seperti apa, gitu. Syubhat itu bentuknya seperti apa sih? Warnanya apa, gitu kan kita enggak tahu. Ya. Jadi kata Rasulullah gitu, kebanyakan manusia enggak tahu yang syubhat itu seperti apa. Wa idza waqa'a fi syubhat, kata Rasulullah, jika seseorang itu jatuh kepada yang syubhat, waqa'a fi haram, maka bisa dipastikan ia jatuh kepada yang haram. Nah, itu. Nah, ini jadi disinilah urgensi daripada kita mempelajari halal dan haram ini, termasuk ketika kita berusaha memahami bahwasanya ada binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Ini juga mengandung sesuatu yang haram. Karena nanti dampaknya itu bagi kehidupan kita, bagi ibadah kita, bagi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang hendak memakannya kecuali makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Nah, jadi daging babi di sini ya, babi yang pernah kita bahas sekilas pada awal-awal pertemuan kita tentang Kitabut Thaharah, bahwa babi juga merupakan najis ain, dari mulai ujung kepalanya ya sampai ujung buntutnya Pak ya, najis semua tuh ya kan, najis semua. Jadi kalau misalnya kita kesenggol aja sedikit, nah perlu bersuci ya, 7 kali deh usap tuh ya kan, seperti itu. Kalau anjing air liurnya ya kan, tapi kalau babi semuanya udah najis seperti itu. Nah, kecuali dalam ayat ini disebutkan jika dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, misalkan Bapak Ibu tidak menemukan satu makanan pun untuk dikonsumsi pada hari ini misalkan, yang kita temukan cuma daging babi. Karena kalau kita nggak konsumsi makanan, kita akan mati. Nah, itu yang disebut dengan darurat yang pernah kita bahas, ya kan, seperti itu. Suatu keadaan darurat adalah suatu keadaan yang membahayakan, di mana nyawa kita pun akan terancam di situ. Ya. Jadi jangan sesuatu yang tidak darurat daruratkan seperti itu kan. Ya, itu udah ada makom, udah ada itunya, pakemnya gitu. Ya. Ketika nggak mendapatkan makanan satupun, cuma ada daging babi itu, maka daging babi itu menjadi halal. Tapi syaratnya ad-daruratu yaqduru biqadriha. Jadi enggak dinikmatin, Pak. Ya kan? Mentang-mentang kita enggak ada makanan, lapar, waduh ada daging babi panggang barbecue. Ah, ya kan? Barbecue. Dimakan. Padahal kita udah sampai dahak-dahak gitu, udah sampai kenyang-kenyang gitu kan? Tapi terus aja dimakan. Nah, itu. Nah, bukan seperti itu daruratnya. Jadi hanya sekedar untuk menyambung hidup, ya, menghindarkan dari tadi rasa kematian itu, ya, dan rasa lapar, udah seperti itu. Walaupun tersisa, ya, nggak perlu dimakan, udah, ya. Kalau perlu disingkirkan, gitu. Nah, itu yang dimaksudkan ad-daruratu yaqduru biqadriha. Jika dalam keadaan darurat, ya, jadi sesuatu yang dalam keadaan darurat, sesuatu yang haram itu bisa menjadi halal. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi bih. Wa man ittara ghaira baghi wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut dengan selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, nah tadi ya, dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batasnya tadi, tidak melampaui batas, ya, jadi sekedar untuk menyambung hidup saja, maka tidak ada dosa baginya, nggak berdosa, karena tadi keadaan yang darurat tadi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini. Ya, jadi dari ayat ini pun disebutkan bahwasanya masalah halal dan haram itu sebenarnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian tidak berhak manusia sekalipun dia pintar, ya, dia soleh gitu kan, punya keilmuan yang tinggi, namun dia bisa sembarangan menentukan ini halal, ini haram, enggak seperti itu. Karena pada dasarnya yang menentukan halal dan haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tergambar dalam gambar ini, di mana ketika menyikapi misalkan daging babi, sementara para ahli mengatakan kenapa daging babi nggak bisa dimakan, karena mengandung cacing pita misalkan. Ya benar, gitu. Tapi tolak ukurnya bukan itu. Mengandung banyak kuman, benar, gitu. Ya kan, hewan yang kotor, ya emang babi kotor, senangnya kotor-kotor, kan gitu. Ya, memang itu semua benar. Namun itu bukanlah satu tolak ukur. Kalau misalkan ketiga poin ini, pendapat manusia ini yang berdasarkan pada ra'yu akal mereka, bisa diterima secara
syariat dan bisa dipertanggungjawabkan dengan dalil-dalil. Kenapa kok pertanyaannya selama ini dan sampai sekarang masih banyak orang yang mengkonsumsi babi, kan gitu ya Pak? Kan gitu. Padahal sudah jelas mengandung cacing pita, mengandung kuman, hewan yang kotor. Tapi kenapa orang masih banyak yang mengkonsumsi daging babi gitu. Bahkan di beberapa tempat ya, di satu resto atau food court itu kan terang-terangan Pak. Di beberapa daerah itu di Pulau Jawa itu udah terang-terangan tuh orang jual. Ya kan, daging babi, daging anjing, ya kan? Seperti itu. Enggak usah jauh-jauh. Ya di sini juga ada kan dekat B1, B2, BBK. B1, B2 seperti itu. Ya, emang kenyataannya seperti itu. Namun itu semua bukanlah dari timbangan syariat. Ya. Apapun pendapat manusia mengenai itu, tetap pandangan syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas lebih berat dan harus kita utamakan dalam menentukan kedudukan atau hukum daripada hewan-hewan yang diharamkan nantinya untuk dikonsumsi atau dinyatakan sebagai najis. Kemudian kulit babi. Para ulama sepakat kulit babi walaupun sudah mengalami penyamakan ad-dibagh, ya, statusnya tetap najis. Ya. Jadi kulit babi biarpun sudah disamak, ya, itu tetap statusnya najis, ya. Sedangkan hewan lain meskipun sudah jadi bangkai, apabila kulitnya disamak hukumnya menjadi suci. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dubigal ihabu faqad tahur." Jika kulit telah disamak maka itu suci. Kalau selain babi, kulit anjing misalkan disamak, ya, untuk dijadikan tas, atau kulit ular, ya, binatang buas kan, gitu, jadikan tas atau jadikan dompet, itu najis nggak Pak? Tidak, ya, karena berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud ini, ya, selain babi semuanya yang telah disamak statusnya tidak najis. Namun ada beberapa hukum yang terkait dengan babi, yakni istihalah, adalah proses ain suatu benda menjadi ain yang lain. Jadi secara zat, ya, bentuk dan kandungannya itu semuanya udah hilang sama sekali, ya kan? Kalau disamak masih ada kandungan seperti itu. Maksudnya adalah udah berubah sama sekali melalui proses yang sangat panjang. Ya, misalkan tadi benda najis apabila telah mengalami perubahan ain dengan istihalah, maka pada hakikatnya benda itu sudah berubah wujud sehingga hukumnya sudah bukan lagi seperti semula. Ini menurut sebagian, ya, dari kalangan Al-Hanifiyah dan Al-Malikiyah. Contohnya adalah hewan yang terkubur jutaan tahun. Misalkan daging babi itu atau binatang babi itu terkubur jutaan tahun menjadi satu fosil. Ya. Fosil itu kemudian digunakan berubah wujud menjadi apa biasanya? Batu bara, minyak bumi, ya kan? Nah, itu menjadi halal, tidak haram. Kemudian juga produk-produk kedokteran yang berasal dari ekstrak babi. Ya. Kalau dulu kan waktu pandemi itu kontroversi ya Pak Bu ya, mengenai vaksin, ya kan? Vaksin ada yang bilang wah ini dari babi, ya. Namun sebagian pendapat mengatakan ketika vaksin itu yang dari babi itu sudah melalui proses tadi istihalah ini, maka itu dinyatakan tidak haram. Ya, itu pendapat yang diambil dalam tadi menyatakan bahwasanya vaksin itu pun, ya, yang ada ini itu termasuk yang halal dan bisa dikonsumsi karena telah mengalami proses istihalah sehingga hukumnya tidak lagi najis. Kemudian pendapat yang kedua adalah benda najis meskipun telah mengalami proses istihalah, yakni berubah menjadi ain yang lain, tetap saja dihukumi dengan najis. Pengecualian terhadap kulit bangkai dan berubahnya khamar menjadi cuka, gitu. Jadi kalau orang-orang dulu tuh biasa
Itu khamar itu biasa ya, kayak misalkan dari fermentasi buah yang memabukkan, kemudian disimpan beberapa lama, itu menjadi cuka dan biasanya dipakai untuk memasak ya. Itu boleh. Namun jarang sekali menjadi kebiasaan di masyarakat kita seperti itu ya, karena memang kita jarang masak itu menggunakan cuka ya, paling kita menggunakan mecin ya Pak ya, seperti itu. Nah, ini pendapat dari Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana status daripada nilai jual dan kepemilikan babi? Babi termasuk najis ain. Nah, nantinya berpengaruh kepada kepemilikan dan nilai jualnya. Babi tidak sah dimiliki karena kenajisannya, maka tidak sah juga diperjualbelikan. Nah, ya. Jadi bagi seorang muslim ya, dia tidak boleh untuk memperjualbelikan binatang babi ini meskipun ia tidak mengkonsumsi gitu. Ya. Meskipun dia cuma nyari keuntungan aja dari rupiah dari daging babi ini. Ya. Nyari cuannya aja nggak boleh gitu. Ya. Para ulama mengharamkannya kepemilikan dan jual beli babi atas seorang muslim. Jika ada seorang muslim mencuri babi milik muslim yang lain atau menghilangkannya, maka dia tidak dikenakan hukum had, ya berupa potongan tangan misalkan gitu. Karena tadi hukum awalnya bahwasanya bagi seorang muslim itu ya, dia tidak sah ketika memperjualbelikan babi ataupun memiliki hewan babi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada seorang muslim, dia perlu duit ya, kemudian ada tetangganya dia orang muslim juga tapi punya babi gitu, dicurilah babi itu. Nah, ketahuan tuh dia nyuri babi, nah dia tidak dituntut dari pekerjaannya mencuri babi itu ya, karena memang tadi ya tidak sah karena dia memiliki babi tadi, dan tidak ada kewajiban untuk mengganti daripada babi yang dicuri itu. Namun bila babi itu milik non muslim, maka hukumnya wajib mengembalikan dan menggantinya. Nah itu ya, saya pernah ada teman di itu Pak, di Papua ya, ya. Suatu ketika babinya tuh lewat nyebrang jalan, ketabrak dia tuh, mati babinya itu. Wah, itu gantinya Pak, Bu, itu bisa jutaan rupiah satu babi itu ya. Kalau nggak mau diganti ya dikejar terus, pokoknya sampai ganti babi itu. Namun ketika si babi itu milik non muslim, si muslim itu wajib untuk mengganti babi itu gitu. Karena memang dalam agama ya di luar Islam itu ya, kemarin ayat yang kita bahas, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas. Jadi i'tiqad atau keyakinan mereka yang najis itu ya, mereka diperbolehkan untuk miara babi. Namun dalam pandangan Islam tidak diperbolehkan karena kenajisan babi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi wa huwa bi Makkah innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitata fa innaha tutla biha sufun wa tudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas faqala la huwa haram thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu dhalik qatalallahu al-yahud innallaha lamma harrama alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'aqalu thamanahu muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Mekah. Nah, jadi
Ini pada saat sesudah Fathu Mekah, ya. Pada saat kota Mekah itu ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. Ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai? Karena ia digunakan untuk pengecat perahu, meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu. Beliau bersabda, la, wa haram. Tidak, ia haram. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dan menjualnya lalu memakan hasilnya. Nah, ini hadis yang diturunkan ya setelah Fathu Mekah, yang memperkuat ayat tadi di atas bahwasanya larangan ya untuk memelihara, berjual beli, mengkonsumsi ya daging babi, ya minuman keras, ya bangkai dan yang lainnya. Ya Bapak Ibu yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terkait dengan hewan babi. Kemudian yang berikutnya yaitu al-qalb, anjing. Nah, itu anjing. Kalau anjing ini kan banyak ya di sekitar kita ya Pak ya, Bu ya, anjing. Pendapat Al-Hanifiyah, najis pada anjing hanyalah pada air liur dan kotorannya saja. Sedangkan bagian tubuh yang lain tidak dianggap najis ya. Jadi pendapat ulama-ulama Al-Hanifiyah, jika seseorang terkena air liur anjing dan tai anjing ya, itu harus dibersihkan sebanyak 7 kali ya. Misalkan Bapak Ibu lewat nih ya kan, jalan nggak sengaja nginjek tuh tai anjing ya kan, nah itu harus disucikan dengan tadi 7 kali basuhan itu. Kedudukan anjing sebagaimana hewan yang lain, diantaranya sebagai hewan penjaga atau hewan berburu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Ya. Wa fi riwayatin lahu aidan ulahunna bit-turab. Wal Muslim min haditsin Abdullah bin al-Mughaffal sallallahu alaihi wasallam wa afiruhu ats-tsaminata fit-turab. Ya. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syarabal qalbu fi ina'i ahadikum, jika seekor anjing minum di bejana atau wadah salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'a marat, maka bersihkanlah 7 kali. Nah, nanti kita lihat hadis-hadis ini ada beberapa versi Pak ya dalam membersihkan najis anjing ini. Wa fi riwayatil adzan ya. Pada riwayat yang lain ulahunna biturab. Yang pertama itu dengan tanah atau dengan debu. Wal Muslim fi haditsin Abdullah bin Mughaffal sallallahu alaihi wasallam, pada riwayat Muslim hadis Abdullah bin Mughaffal, wa afiruhu ats-tsaminata fit turab, basuhlah yang ke-8 itu dengan turab, dengan tanah ya, dengan tanah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, misalkan saya akan mencoba simulasi ya, misalkan ini minuman, tiba-tiba ada anjing datang, ya kan, minum di sini.
air liurnya sampai mengenai gelas ini. Ya. Nah, yang pertama basuh 7 kali. Basuh 7 kali. Boleh yang pertama itu dengan tanah dulu. Nah, jadi tadi yang terkena air liur anjing dibasuh dulu dengan tanah atau dengan debu, baru sisanya dengan air. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, 7 kali. 7 kali itu adalah hitungannya basuh dengan air dulu, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu baru dengan tanah. Itu boleh seperti itu. Ya. Kalau selama ini nggak tahu kita pernah nggak mengalami itu? Artinya bingung nggak gimana letak tanahnya itu kan seperti itu. Nah itu. Jadi yang pertama tadi boleh yang pertama dulu dengan tanah, baru dengan air. Yang kedua air dulu baru dengan tanah. Yang ketiga, yang ketujuh dengan air, baru yang kedelapan, ya, atha minata fitrat. Yang kedelapan baru dengan tanah. Nah itu, ya. Jadi 3 teknis dalam tadi bersuci dikarenakan terkena air liur anjing. Nah, hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru inai ahadikum idza walagha fihi al-qalbu an yaghsilahu 7 maratin ulahunna biturab akhrajahu Muslim fi labazin lahu falyuriqhu wa li Tirmizi ukhrahunna aulahunna. Ya. Nah, ini tadi telah kita gabungkan hadis-hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya tempat air seseorang di antara kalian jika dijilat anjing ialah dicuci dengan 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu tanah, dan dalam riwayat Tirmizi yang terakhir atau yang pertama. Nah, tadi ada juga yang di riwayat Muslim yang ke-8. Ya, yang ke-8 dengan turab, dengan tanah atau dengan debu. Nah, pendapat Al-Malikiyah, tubuh anjing tidak najis kecuali hanya air liurnya saja. Bila air liur anjing jatuh ke dalam wadah, maka wajib dicuci 7 kali. Nah, pendapat ulama-ulama Malikiyah itu hanya air liur anjing aja. Kotorannya, ya, maaf, tainya itu tidak dikatakan sebagai najis. Sedangkan pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa bukan hanya air liurnya saja yang najis, tapi seluruh tubuhnya juga najis, mughaladzah atau najis berat. Nah itu, ya, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa anjing itu sama dengan babi, semuanya itu najis. Nah, ini berdasarkan pada satu riwayat dari Al-Hakim dan Daruqutni bahwasanya Rasulullah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau memenuhi undangan itu. Pada kaum yang lainnya yang mengundang Rasulullah SAW tidak mendatanginya. Nah, itu. Rasulullah diundang satu kaum, beliau datang. Namun kaum yang lain mengundang beliau nggak datang. Kenapa? Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebab beliau tidak mendatangi undangan yang kedua, beliau bersabda, di rumah yang kedua ada anjing, sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing, dan kucing itu tidak najis. Nah, jadi hadis ini yang mendasari dari Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah bahwasanya anjing itu juga sama seperti babi, ya, termasuk najis yang berat. Nah, kemudian yang berikutnya yakni binatang buas. Binatang buas. An Ibnu Abbasin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli di nabin minas sibai wa an kulli di mikhlabin min tayri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melarang memakan semua binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Hadis riwayat Muslim, ya. Nah, dari beberapa pendapat dalam menyikapi hadis ini, Al-Hanifiyah mengatakan bahwa semua hewan buas itu hukumnya najis, seperti singa, ya, macan, serigala, harimau, kera juga termasuk binatang buas. Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan meski haram dimakan, namun bukan berarti najis. Nah itu. Ya, jadi pendapat Al-Malikiyah, meskipun misalkan singa haram dimakan, tapi kalau kita megang singa itu tidak mesti kita bersuci. Gitu ya. Itu yang dimaksud. Jadi meskipun haram maka tidak dikatakan sebagai najis. Sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan meski haram memakannya, namun semua hewan hidup itu tidak najis kecuali anjing dan babi. Termasuk najis adalah hewan yang lahir dari perkawinan anjing atau babi. Ya, jadi ini juga sempat pernah kita bahas juga. Jadi turunan-turunan daripada anjing, babi itu juga termasuk hewan yang najis. Nah, itu yang terkait dengan binatang buas. Nah, yang berikutnya, ya, yang terakhir adalah bangkai. Ya, bangkai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 173. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillahi bih. Wa man ittara ghaira baghi wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya. Nah, tadi juga sama ayat yang sudah kita singgung di awal. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa makannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua surat Al-An'am, ya, yang juga pernah tadi kita bahas, Pak, ya. Saya lewat aja. Nah, yang pertama adalah yang disebut juga dengan bangkai adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah. Ya. Misalkan hewan yang disembelih untuk apa? Kalau tolong ibu nanti ke pasar beli ayam warnanya hitam. Ya, warnanya hitam, darahnya hitam semua, gitu ya. Nah, nanti sesudah dipotong sudah disembelih, jangan dimakan, tapi ditaruh di tempat ada kopi, ada kembang, situ taruh di bawah pohon beringin sana. Itu gitu ya. Tujuannya apa? Supaya misalkan itu pohonnya nggak ada setannya misalkan, ya. Atau misalkan kalau lewat situ kita nggak kena sial misalkan, ya. Atau kita beli rumah baru, ya kan? Beli rumah baru, kita memotong ayam, kemudian kita persembahkan supaya tadi nggak sial itu. Ya. Tujuannya untuk itu. Nah, itu yang dinamakan dengan disembelih untuk selain Allah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bahkan untuk memakannya kita pun tidak boleh, karena itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk melakukannya tidak boleh, dan yang kedua mengkonsumsinya pun tidak boleh. Meskipun di situ ada kopi, kita mau ngopi, wah kopi ini nggak boleh. Karena apa? Itu diperuntukkan untuk selain Allah, untuk sajen misalnya. Itu tidak boleh. Dan yang ketiga, itu termasuk dari perbuatan syirik. Ya. Di mana dengan perbuatan syirik itu semua amalan-amalan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sangat bahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Salat kita, ya kan? Puasa kita, haji kita, umroh kita, sekali kita melakukan perbuatan syirkun akbar, nah ini merupakan perbuatan syirkun akbar, maka amalan kita terhapus, ya, pahala kita terhapus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih
wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sub'u illa ma dammaitum wa ma dubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dalikum fis al yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan faman iturra fi makhmasatin ghairu muttajanifin li itsm fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah gitu. Walaupun kita nanti punya cucu atau punya anak, Bapak Ibu sekalian, kita mau mengakikahkan gitu ya. Mengakikahkan tetap ketika disembelih itu bukan untuk anak kita, bukan atas nama kita, tapi tetap dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Bukan atas nama anak kita. Gitu. Karena itu syarat sah untuk sahnya hewan sembelihan kita. Dan diharamkan mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah kefasikan. Pada hari ini ya, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Nah, ini ayat yang terakhir turun ya bagi seluruh umat manusia. Dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu, maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi itu yang terkait dengan sesembelihan untuk selain Allah. Kemudian yang kedua, tidak memperhatikan masalah syariat. Ya. Misalkan ya, hewan yang disembelih tidak dengan memotong bagian hulqum, bagian apa, tenggorokan. Ya. Ada kan di sebagian daerah kita ya Bapak Ibu sekalian ya, di Indonesia itu yang mematikan hewan itu misalkan dengan cara ditombak. Ya. Kemudian dengan cara apa? Dikarungin kemudian dipukul-pukul. Ya, itu. Atau dengan cara dibakar misalkan. Nah, itu adalah cara-cara menyembelih yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Salah satunya adalah cara yang sah adalah qata'al hulqum, dengan memotong ya tenggorokan, bagian tenggorokan dengan putusnya dua urat yang ada di leher hewan itu. Ya. Nah, dalam surat Al-Maidah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah binatang dan atas binatang buas itu waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Al-Maidah ayat 4. Ya. Jadi ayat ini juga berbicara tentang bagaimana hewan buruan. Ya. Tadi kalau anjing kan biasanya buat berburu Pak ya. Nah itu boleh. Ya. Jadi ketika anjing itu buat berburu, kemudian hewan itu mati, ya, itu kemudian harus disembelih juga dengan cara yang benar. Misalkan burung, dia mati, belum mati itu kayak, belum mati digigit anjing itu. Nah untuk matikannya kemudian kita menyembelihnya, motong bagian itunya, nah itu baru sah seperti itu. Ya.
Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang disembelih oleh bukan ahlul kitab. Ya. Ingat ya, ini yang disembelih, bukan yang dimasak. Ya, hewan sesembelihan bukan ahlul kitab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairal musafihin wala muttakhidin akhdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sesembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, maksudnya telah menerima hukum-hukum Allah, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Al-Maidah ayat 5. Jadi tidak boleh kemudian seorang muslim memakan makanan yang disembelih orang-orang musyrik. Orang-orang kafir, orang musyrik gak boleh gitu. Ya, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau cuma dimasakin aja nggak apa-apa. Ya. Karena ini adalah redaksinya disembelih. Ya, sembelihan, kalau kita mengetahui itu adalah sembelihan orang-orang musyrik, maka diharamkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Dan mari sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.